kesehatan, aspek kesehatan masyarakat ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan wewenang dalam politik ya. Jadi kita akan membahas mengenai kekuasaan dan wewenang dalam politik, terutama dalam politik kesehatan. Ya. Ini seperti ini terbalik ini namanya. Ya. Saya sudah share screen ya, belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai atau membahas mengenai kekuasaan dan wewenang dalam politik ya, terutama bagaimana kekuasaan dan wewenang ini dalam politik kesehatan ya. Jadi kita akan membahas bagaimana kekuasaan itu berperan dan wewenang, jadi bukan hanya wewenang pemerintah di sini, tetapi wewenang profesional medis dalam pelayanan kesehatan yang terkait dengan politik kesehatan. Nah, apa learning outcome dari pokok bahasan ini ya? Jadi learning outcome pokok bahasan ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan wewenang dalam politik kesehatan. Sebagai pengantar, kita juga sudah membahas kemarin bahwa kekuasaan dan politik itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Jadi kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang berikutnya adalah politik merupakan salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan. Kita sudah membahas ini kemarin bahwa politik merupakan cara atau jalan bagaimana memperoleh kekuasaan, how to get the power ya. Jadi orang mendapatkan kekuasaan itu melalui politik. Nah, kita ketahui bahwa kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memuluskan tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, kenapa dikatakan bahwa politik dan kekuasaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan memiliki kekuasaan orang bisa menguasai sekelompok minoritas atau kelompok mayoritas, kemudian dalam rangka memuluskan atau mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Nah, kemudian di dalam politik, ya, dalam kekuasaan dalam politik itu artinya menghimpun dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dan memuluskan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Nah, kalau kekuasaan yang di atas itu adalah energi individu ya, untuk memuluskan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi kalau kekuasaan dalam politik, seperti kemarin kita sudah membahas bahwa dalam politik itu tidak ada perjuangan secara individu,
tidak ada tujuan individu, tetapi yang ada adalah tujuan kelompok. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang mempunyai kekuasaan, jadi setiap orang itu berpotensi memiliki kekuasaan, tetapi kalau kita bergabung dalam suatu organisasi, maka kekuatan itu menjadi kekuatan organisasi atau menjadi kekuatan kolektif atau menjadi kekuatan kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jadi kita ketahui bahwa kita harus ingat bahwa berbicara tentang politik, maka kita berbicara tentang organisasi. Berbicara tentang organisasi berarti kita berbicara tentang kelompok. Nah, karena kemarin kita sudah membahas bahwa dalam memperjuangkan hak asasi, terutama hak asasi individu, kemudian secara spesifik terkait dengan kesehatan, maka diperlukan perjuangan secara kolektif. Ya. Kemudian apa terminologi dari kekuasaan, ya? Ya. Jadi di sini kita berbicara tentang kekuasaan, jadi dan kewenangan. Jadi ini suatu hal yang sebetulnya sama. Nah, jadi authority merupakan jenis kekuasaan yang terkait dalam jabatan posisi yang dipegang dalam organisasi. Jadi ketika kekuasaan itu diimplementasikan dalam organisasi, maka dia berbentuk otoritas atau wewenang. Ya. Kalau misalnya dia bersifatnya individu atau kelompok, maka dia bernama kekuasaan atau power. Nah, tetapi kalau dia kekuasaan itu berada dalam organisasi dan melekat pada jabatan atau posisi tertentu, maka itu yang disebut dengan otoritas atau wewenang. Ya. Nah, karena otoritas dan wewenang itu kewenangan yang dibatasi oleh tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mungkin Anda ini yang sudah bergabung di organisasi kemahasiswaan, nah itu setiap divisi itu mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi di situ itu sudah terkait dengan hierarki organisasi. Nah, jadi kekuasaan itu ketika dia sudah masuk dalam hierarki organisasi, maka dia menjadi otoritas atau wewenang. Nah, kalau kita berbicara tentang kekuasaan tadi, kekuasaan itu kan dalam arti luas. Dalam arti luas bahwa ini ya. Nah, jadi dalam arti luas untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya, ya, itu secara umum. Tetapi ketika dalam hierarki organisasi dia menjadi otoritas, maka otoritas itu terbatas. Terbatas pada misalnya wewenang yang diberikan. Jadi masing-masing divisi itu tugasnya terbatas. Jadi power dalam arti authority mempunyai hierarki sesuai dengan struktur organisasi. Nah, jadi itu jadi tidak boleh misalnya ada misalnya antara satu divisi dengan divisi lainnya itu tidak boleh saling melampaui wewenang. Nah, jadi wewenang itu harus masing-masing dipegang oleh misalnya masing-masing divisi dalam organisasi itu. Jadi bedakan antara power dengan otoritas atau wewenang, ya. Kemudian menurut ahli, ya, jadi ada beberapa pengertian kewenangan atau otoritas. Jadi Herbert Simon mengatakan kewenangan untuk membuat keputusan yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bawahan kepada tujuan tertentu, ya.
Jadi kewenangan ya ini kewenangan misalnya pimpinan ya. Jadi membuat keputusan mengarahkan dan yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bawahan kepada tujuan tertentu. Kita ketahui kan bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah ini jadi di sini kekuasaan atau kewenangan itu kalau dalam struktur organisasi, jadi kewenangannya adalah membuat keputusan yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bawahan dengan tujuan tertentu. Kemudian Rocco Keso di JR mengatakan bahwa kekuasaan adalah satu cara mempengaruhi orang lain, sedangkan mempengaruhi itu adalah kemampuan seseorang. Ya, jadi kekuasaan itu orang berkuasa itu adalah bagaimana dia kekuasaan itu juga merupakan cara mempengaruhi orang lain, ya. Cara mempengaruhi orang lain. Nah, sedangkan mempengaruhi itu adalah kemampuan seseorang, ya. Jadi mempengaruhi itu adalah kemampuan seseorang. Kemudian Potter dan kawan-kawan mengatakan bahwa pengaruh dan kekuasaan mengalir dari atas ke bawah, otoritas dan dari bawah ke atas. Nah, coba kita lihat ini. Jadi pengaruh itu atau kekuasaan itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, coba kita lihat. Saya yakin Anda sudah pernah melihat apa yang disebut dengan struktur organisasi. Nah, jadi kekuasaan itu mengalir dari atas ke bawah, mulai dari pimpinan organisasi sampai kepada anggota organisasi, ya. Itu yang namanya otoritas. Nah, dan dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas itu, itulah disebut tanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ini Potter ini adalah ahli manajemen yang mengatakan bahwa kalau kekuasaan yang mengalir dari atas ke bawah maka disebut dengan otoritas, dan kalau dari bawah ke atas maka itu disebut dengan tanggung jawab. Nah ini sangat penting, kekuasaan kewenangan ini sangat penting dalam aspek politik. Nah ini kita berbicara tentang dinamika kekuasaan dan kewenangan. Jadi yang pertama adalah kelebihan apa yang dimiliki oleh seseorang sehingga begitu berkuasa atau memiliki kekuasaan atas orang lain, dan kepatuhan muncul dari orang yang dikuasainya. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai kelebihan atau di dalam dirinya mengandung atau mempunyai ciri-ciri leadership, ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang mempunyai ciri-ciri leadership itu dengan mudah menguasai sekelompok orang. Nah, seperti itu. Jadi dia mempunyai kelebihan. Dia mempunyai kelebihan mempengaruhi orang lain, sehingga dia begitu berkuasa dan memiliki kekuasaan orang lain, dan kepatuhan itu akan muncul dari orang yang dikuasainya atau misalnya bawahannya, seperti itu. Nah, jadi karena ini kepatuhan itu muncul, nanti kita bisa melihat yang aspek-aspek mengapa sih orang bisa patuh terhadap pemimpin atau terhadap seseorang, ya. Jadi ya ini yang dimaksud dengan kekuasaan. Jadi orang itu bisa berkuasa karena mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan itu ya saya yakin Anda sudah mempelajari mungkin di dasar-dasar angka, ya. Anda sudah mempelajari bahwa orang yang mempunyai ciri-ciri leadership atau kepemimpinan itu dengan mudah bisa menguasai orang lain, dan dengan karisma yang dimiliki, nah itu dia bisa mempengaruhi orang lain untuk patuh. Ya, gitu.
Jadi artinya kita harus memahami basis kekuasaan mana yang dimiliki oleh seseorang tersebut sehingga berkuasa dan sumber daya mana saja yang dimilikinya untuk melanggengkan kekuasaannya. Seperti itu ya. Jadi ya ini yang dimaksud ya. Jadi ini adalah dinamika kekuasaan. Jadi jadi seseorang itu memiliki kekuasaan karena mempunyai kelebihan. Dalam hal ini ciri-ciri yang leadership yang melekat padanya. Sehingga orang lain itu akan patuh. Nah, seperti itu. Kemudian kekuasaan itu melahirkan kepatuhan. Mengajar Kak dulu sebentar. Jadi kekuasaan itu melahirkan kepatuhan ya. Nah, jadi kepatuhan itu kepatuhan itu bisa terbentuk terwujud karena adanya dimensi ideologi ya, dimensi ekonomi, politik, budaya, komunikasi dan militer. Nah, jadi kalau orang berkuasa terhadap jadi jika seseorang berkuasa maka itu akan melahirkan kepatuhan. Nah, ini kepatuhan itu bisa berasal dari dimensi ideologi, ekonomi, politik, budaya, komunikasi dan militer. Coba kita lihat satu persatu ya. Nah, jadi dimensi ideologi ya. Jadi orang bisa patuh itu karena mempunyai cara pandang dan ideologi yang sama. Nah, tetapi di dimensi ideologi ini itu bisa ada dua aspek ya. Jadi yang pertama adalah ideologi itu adalah pemahaman seseorang yang sama dengan cara pandang orang lain yang ya. Nah, kemudian jadi ini secara kalau ini yang pertama ini secara sukarela, pemahaman seseorang sama dengan cara pandang dengan orang yang jadi kalau kita merasa satu visi dengan orang yang memimpin dengan kita, maka itu kita mudah untuk patuh. Kita mudah untuk bagaimana menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, kemudian kesamaan cara pandang ini menjadi dasar kekuasaan. Kemudian bisa juga diperoleh dengan cara indoktrinasi. Jadi doktrin ya. Nah, jadi keputusan ini ya, itu dimensi orang patuh itu juga bisa diperoleh melalui doktrin ya. Doktrin misal dalam organisasi. Ya, ketika misalnya karena kalau kita berorganisasi itu ada dua kelompok manusia, ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Sedangkan dalam organisasi itu ketika kita sudah berkomitmen untuk mencapai satu tujuan tertentu, nah, tapi yang tidak patuh ini bagaimana caranya untuk patuh itu biasanya melalui doktrin ya, doktrin atau sedikit paksaan seperti itu. Kemudian dari dimensi ekonomi itu orang biasanya berkuasa itu karena memiliki sumber daya atau sumber daya dimensi ideologi dan politik. Nah, jadi dimensi politik ini merupakan bentuk kegiatan di mana orang bernegosiasi, berkolaborasi, bekerja sama untuk mendapatkan kekuasaan yang memainkan peranan sebagai pusat suatu kelompok mayoritas atau kelompok minoritas yang mewakili mayoritas ya. Nah, jadi ini politik di sini kita melihat bahwa kepatuhan itu bisa lahir dari dimensi politik. Jadi politik jadi dalam politik itu orang melakukan negosiasi, kolaborasi, kerjasama untuk mendapatkan kekuasaan yang memainkan peran sebagai pusat suatu kelompok mayoritas. Nah, seperti partai politik ya. Jadi partai politik itu merupakan pusat kelompok mayoritas atau kelompok minoritas mewakili mayoritas. Jadi kita ketahui bahwa partai politik itu kan kalau dia bergabung di DPR, dia menjadi kelompok minoritas, kemudian yang mewakili
mayoritas atau yang mewakili pemilihnya, seperti itu. Kemudian, ada juga dimensi budaya, jadi hasil rasa dan karsa atau karya menjadikan orang secara tidak sadar terpolakan perilakunya. Adopsinya menjadi bagian dari perilaku. Jadi orang bisa patuh, dalam kekuasaan itu orang bisa patuh karena, dimensi budaya ya. Jadi, eee eee, adat, kemudian perilaku orang-orang yang dituakan di kelompok itu. Nah, sehingga dimensi budaya menyebab menyebab kekuasaan dari dalam dimensi budaya ini menyebabkan, orang, eee eee, apa, menjadikan orang secara, eee eee, ti tidak sadar terpolakan dengan perilaku. Jadi kita mengikuti norma-norma atau adat-adat yang berlaku dalam satu kelompok budaya. Nah, atau yang secara sadar merasa baik untuk mengadopsinya menjadi bagian dari perilakunya. Jadi di sini, misalnya di sini kalau di sini orang mengadopsi perilaku yang baik, dan tidak baik, tetapi kalau secara sadar merasa baik maka mengadopsinya menjadi bagian dari perilaku. Di sini ada pemilihan. Seperti itu ya. Itu adalah, dimensi budaya. Kemudian, dimensi militer, nah kita ketahui bahwa dalam militer itu kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan militerisme, jadi kekuasaan dengan senjata dan ada dimensi komunikasi. Jadi dalam, kekuasaan itu berlaku, yang berperan penting juga adalah dimensi komunikasi. Jadi nilai dari pesan, kedudukan dalam komunikasi, retorika itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, media komunikasi yang dipergunakan, jaringan komunikasi dan teknologi lain. Jadi ini adalah, dimensi-dimensi, ketika orang, berkuasa atau, mempunyai wewenang terhadap sesuatu atau sehingga nanti akan melahirkan kepatuhan. Jadi orang, dengan cara berkomunikasi, nah itu juga akan menggerakkan orang lain untuk patuh. Nah, tetapi di sini kita melihat kalau dilihat dari beberapa dimensi ini maka, dimensi militer kemudian, ini yang paling kuat atau, tapi kepatuhannya ini tentu mungkin sebagian besar itu, tidak sukarela, tidak sama misalnya kalau kita mempunyai pandangan yang sama terhadap, sesuatu, seperti tadi dimensi ideologi dan dimensi politik, nah seperti itu, dan dimensi komunikasi. Jadi ini yang 3 ini yang biasanya, yang, berlaku secara umum. Kemudian, apa target dan tujuan dari kekuasaan? Ya, jadi target akhir dari kekuasaan adalah kepatuhan. Nah, ini kepatuhan ini selalu dibahas, yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi, orang itu harus patuh, contohnya, protokol kesehatan. Jadi, kita melihat bahwa, dengan kekuasaan misalnya yang, dimiliki oleh contoh misalnya di Kota Makassar ya, Kota Makassar itu ada aturan misalnya, tapi meskipun itu tidak boleh sebetulnya diterapkan, misalnya ada aturan, tidak boleh masuk ke fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan kalau, belum vaksinasi lengkap. Nah, itu adalah kekuasaan, itu adalah contoh dari kekuasaan sehingga, eee dengan melihat bahwa, kebutuhan untuk, masuk ke pusat perbelanjaan itu, merupakan kebutuhan vital bagi sebagian orang, maka mau tidak mau, suka tidak suka mereka harus patuh, melakukan vaksinasi. Jadi, kalau ini kalau kita mungkin kalau kita mengadakan survei, apa sih motivasinya mereka, eee eee, melakukan vaksinasi? Saya asumsikan ya banyak yang bilang supaya saya bisa masuk mall, supaya saya bisa melakukan penerbangan, supaya saya bisa rekreasi keluar kota Makassar, nah seperti itu. Nah, jadi target akhir itu adalah, target akhir dari kekuasaan adalah kepatuhan, akan tetapi perlu dilihat sampai sejauh mana kepatuhan itu muncul.
Nah, kemudian kepatuhan yang muncul memiliki kadar yang berbeda-beda. Nah, jadi ada orang yang patuh karena memang kerelaan, ada orang yang patuh karena setengah rela, nah, kemudian ada yang karena terpaksa. Oleh karena itu dikatakan kenapa kepatuhan yang muncul memiliki kadar yang berbeda-beda dan hal ini menggambarkan tingkat efektivitas kekuasaan yang dimiliki. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa eh, eh, jadi orang misalnya berkuasa itu orang berkuasa kemudian akan melahirkan kepatuhan, tetapi kita harus melihat bahwa apakah benar-benar dia patuh karena memang secara sadar atau sukarela atau karena mempunyai ideologi yang sama atau karena dia patuh karena misalnya sistem politik. Apakah dia patuh karena dimensi ekonomi seperti tadi yang saya katakan soal vaksinasi COVID. Ya, jadi kekuasaan oleh karena itu ada kekuasaan yang berlaku. Jadi di situ nanti kita bisa melihat jadi tapi untuk mengetahui mengukur bagaimana tingkat efektivitasnya itu perlu dilakukan survei. Jadi ini kepatuhan ada tingkatnya bermacam-macam. Jadi ada kepatuhan karena takut. Ya. Jadi ketakutan, menghindari ancaman. Kemudian ada self identifying. Itu kan dia patuh karena cinta. Memang dia patuh seperti kepatuhan kita terhadap agama. Itu self identifying. Kemudian kepatuhan secara tradisional, kepatuhan pada tingkat emosional secara sosio-kultural. Seperti tadi orang patuh terhadap ketua adat, orang patuh terhadap kepala suku. Kemudian kepatuhan itu juga ada biasa orang patuh karena hitungan ya. Nah, jadi berdasarkan untung dia melakukan perhitungan berdasarkan untung rugi. Jadi kalau misalnya kalau dia patuh kalau dia tidak patuh berarti dia rugi, kalau dia patuh berarti dia beruntung. Nah, dia lebih memilih patuh walaupun sebetulnya itu bukan dari dalam dirinya ya. Itu karena faktor dari luar. Nah, ini yang kelima ini kepatuhan itu karena kesesuaian nilai-nilai atau kepatuhan karena ikatan-ikatan yang bersifat normatif nilai hakiki dalam kehidupan. Nah, jadi kesesuaian dengan nilai. Jadi ini sama dengan secara sukarela atau sepaham. Jadi karena ideologinya sama, nilai-nilai yang dianut sama, maka muncullah kepatuhan. Jadi ini adalah tingkat-tingkat kepatuhan. Ya. Jadi kita bisa memandang kepatuhan, penerapan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu kita bisa menilai dari 5 aspek ini, apakah karena orang pakai masker karena takut, atau karena memang karena cinta, atau karena misalnya memang mencintai dirinya sendiri supaya tidak terkena COVID, atau dia secara tradisional atau untung dan rugi. Nah, misalnya kalau dia pakai masker, dia beruntung karena bisa misalnya mengakses pusat perbelanjaan, bisa mengakses transportasi udara. Tetapi dia kalau misalnya dia tidak patuh berarti dia rugi. Nah, tidak misalnya atau tidak ikut vaksinasi berarti dia rugi, tidak bisa kemana-mana. Ya. Ini tadi ya, ini sudah tadi ada di tadi. Kemudian kita apa itu tanggung jawab dan wewenang. Jadi tadi itu kesimpulannya bahwa kekuasaan itu akan melahirkan kepatuhan. Nah, kekuasaan akan melahirkan kepatuhan dan kalau kita melihat Anda bisa melihat implementasi dari kepatuhan kekuasaan ini terhadap kepatuhan dalam bidang kesehatan.
Misalnya kepatuhan vaksinasi COVID, kepatuhan kepatuhan protokol kesehatan, kemudian kepatuhan minum obat, kemudian misalnya kepatuhan memeriksakan diri, check up. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada tanggung jawab dan wewenang, ya. Jadi autoritas dan responsibility. Kenapa ini slide-nya tidak bisa bergerak? Nah, ini. Nah, dalam menggunakan pelayanan kesehatan, ya, dalam menggunakan pelayanan kesehatan, itu atau ketika seseorang sakit, maka kita memerlukan pelayanan kesehatan. Nah, ini kita di sini banyak membahas aspek kuratif, ya. Kalau di sini. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana dalam politik perencanaan. Nah, itu perencanaan, penganggaran kesehatan. Nah, di situ peran Kesmas. Nah, untuk di awal ini ketika kita berbicara tentang otorisasi dan wewenang, maka itu ketika kita sakit, itu kita memerlukan pelayanan kesehatan. Jadi karena kita memerlukan pelayanan kesehatan, maka kita mengalihkan tanggung jawab kesehatan dari masyarakat kepada elit yang memiliki apa yang kita definisikan sebagai keahlian profesional dan teknis yang diperlukan untuk pengelolaan penyakit. Nah, ini menurut Scott dan Samuel. Jadi kalau kita sakit, sebetulnya kan begini, ya, sehat dan sakit itu adalah tanggung jawab pribadi. Nah, tetapi ketika kita sakit, maka kita membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, ketika kita ke pelayanan kesehatan, berarti kita menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kita kepada pelayanan kesehatan, dalam hal ini dokter yang menangani kita, kita menyerahkan sepenuhnya penyakit kita untuk diatasi karena kita mau sehat. Nah, seperti itu. Jadi kita menyerahkan ke profesional, dalam hal ini dokter, perawat, untuk mengatasi penyakit kita. Nah, pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab atas kesehatan dari individu masyarakat ke profesi medis pada pelayanan kesehatan dan pengobatan farmasi. Itu yang disebut dengan medikalisasi. Jadi kita mengalihkan kekuasaan dan tanggung jawab individu kita itu kepada profesi medis. Jadi individu dan masyarakat, ya, dan masyarakat. Jadi pengalihan tanggung jawab. Kita kan tahu kemarin sudah membahas bahwa sehat itu adalah hak asasi manusia. Ya. Kemudian tidak semua pengalihan tanggung jawab tersebut, masalahnya adalah tidak semua pengalihan tanggung jawab tersebut sifatnya sukarela, meskipun merupakan hak warga negara. Nah, kita ketahui, kita sudah membahas kemarin ada 3 hak warga negara, ya. Ada 3 hak warga negara: hak sipil, hak sosial. Ada 1 itu kemarin, jadi ada 3, ya. Jadi hak sosial, ada hak sipil, saya lupa 1. Ada 3 hak, ya, untuk warga negara. Nah, meskipun kesehatan itu adalah hak warga negara, tapi tidak semua itu bersifat sukarela. Nah, yang seharusnya ditanggung oleh negara, tetapi tidak semuanya. Karena buktinya sekarang, contohnya kita sekarang harus wajib menjadi anggota BPJS. Itu artinya bahwa yang menanggung kesehatan kita, yang menanggung kesehatan individu itu, warga negara itu adalah individu itu sendiri melalui pembayaran BPJS. Nah, kesehatan adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab dokter sebagai penyedia dan kita adalah penerimanya. Nah, ini adalah konsekuensi dari penyerahan kekuasaan itu tadi. Jadi kita kesehatan itu hanya menjadi tanggung jawab dokter dan kita menerima.
Tetapi yang kita pengalihan tanggung jawab itu tidak semuanya sukarela karena kita harus membayar BPJS. Nah, kewenangan dan tanggung jawab mereka atas kesehatan semakin menekankan status komoditasnya. Kita kemarin sudah membahas bahwa kesehatan itu adalah komoditas. Ya, sama dengan barang-barang ekonomi yang lain. Jadi ketika sakit, seseorang mengunjungi dokter dan atau membeli obat komoditas untuk mendapatkan kembali kesehatannya, atau komoditas lain meskipun kurang jelas. Ya, jadi kewenangan dan tanggung jawab kesehatan itu, kesehatan pribadi yang tadi saya sampaikan bahwa adalah tanggung jawab individu, kemudian kita mengalihkan ke pelayanan kesehatan, maka itu semakin menekankan bahwa kesehatan itu adalah komoditas. Sama dengan barang ekonomi lain. Jadi ketika kita sakit, maka kita mengunjungi dokter atau membeli obat, atau kita membayar BPJS sebagai awal sebagai komitmen kita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan untuk mendapatkan kembali kesehatan, ya, jadi kita membeli obat dengan berharap untuk pulih. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan meskipun kurang jelas, karena output ketika kita berobat di pelayanan kesehatan, maka outputnya ada dua. Kita sembuh, atau cacat, atau meninggal, seperti itu. Nah, jadi kenapa dikatakan di sini meskipun itu kurang jelas, meskipun kesehatan itu kita itu dianggap jelas, ya. Karena itu tadi ketika kita menggunakan pelayanan kesehatan, outputnya sembuh, cacat atau meninggal, atau tetap sakit, atau malah penyakit bertambah. Kenapa penyakit bertambah? Karena ketika seseorang mendapatkan infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, jadi kemudian depolitisasi kesehatan. Jadi kita di sini sakit adalah keadaan sementara disebabkan oleh adanya penyakit, ya. Dan hal ini diakhiri dengan penerapan teknologi kedokteran. Nah, jadi kalau kita sakit, mengunjungi pelayanan kesehatan, kemudian kita ditreatment dengan penerapan teknologi kedokteran yang tepat. Jadi ini termasuk depolitisasi kesehatan. Jadi melalui pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab kepada kelompok profesional atau komersial ini berarti kita tidak mengakui kekuasaan kita atas kesehatan kita sendiri atau otonomi kita atas tubuh kita sendiri. Jadi tapi memang sudah seperti itu bahwa ketika orang sakit, kan memang saya kira Anda sudah belajar di antropologi kesehatan bahwa ketika persepsi sehat sakit itu kan tergantung dari pribadi orang. Jadi ada orang yang mengatakan dia sakit kalau sudah tidak bisa bangun sama sekali. Ada orang yang mengatakan dia sakit kalau flu sedikit saja, dia bilang sakit Kak. Seperti itu. Jadi orang yang menyerahkan sebetulnya kita lah yang berhak berkuasa atas kesehatan kita sendiri. Itu tadi oleh karena itu kenapa ada definisi konsep sehat dan sakit. Nah, tapi ketika sakit, orang pasti mengandalkan, walaupun misalnya ada yang mengandalkan pengobatan tradisional, tapi juga lebih banyak ke pelayanan kesehatan. Nah, di sini sebetulnya bagaimana peran politik kesehatan pada aspek kesehatan masyarakat. Nanti saya akan tugas berikutnya adalah nanti bagaimana kita mendobrak yang seperti ini, kemudian yang mengutamakan pada penerapan teknologi kedokteran, bagaimana kita mengalihkan ke kekuatan kesehatan masyarakat kepada aspek kesehatan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa bertanggung jawab atas otonomi kesehatannya masing-masing secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Jadi ini namanya depolitisasi
depolitisasi kesehatan. Nah, ini uraian singkat ya, ini uraian singkat mengenai kekuasaan dan kewenangan. Jadi kita sudah membahas tadi kepatuhan, kekuasaan dan kepatuhan. Kemudian ini persoalan penyerahan tanggung jawab pribadi ke pelayanan kesehatan itulah yang disebut dengan depolitisasi kesehatan yang seharusnya kesehatan itu kesimpulannya begini. Kesehatan masyarakat itu adalah atau kesehatan individu itu adalah hak setiap warga negara. Ya, itu menjadi hak sosial. Nah, tetapi ketika kita berinteraksi dengan pelayanan kesehatan, maka artinya kita menyerahkan tanggung jawab kesehatan pribadi kepada pelayanan kesehatan. Nah, seharusnya kita sebagai warga negara kita harus bebas dari biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan kita. Tetapi ya karena dikatakan bahwa sehat itu komoditas, maka kita harus membayar pelayanan yang diberikan untuk mendapatkan kembali kesehatan pulihnya kesehatan kita meskipun kita tidak tahu apakah setelah berobat itu kita sembuh atau kita justru bertambah sakit atau kita meninggal. Seperti itu. Jadi ini adalah masalah yang terjadi dan memang kajian-kajian ini politik kesehatan ini itu belum banyak ya, belum banyak. Jadi mungkin kita nanti bisa kan membahas, mengeluarkan pendapat melalui penugasan yang akan saya berikan. Ya. Kemudian ada ya tadi ada jadi di bagian kedua ini yang Anda perlu cari informasinya, kemudian lebih banyak membaca mengenai aspek medikalisasi dan depolitisasi dalam kesehatan. Ya. Nah, jadi mungkin itu pertemuan kita untuk pagi ini. Nanti kita lanjutkan sebentar sore ya. Jadi saya minta kesediaannya untuk kita kuliah lagi sebentar sore ini. Saya menunggu keputusan kelas apakah Anda kuliah ba'da duhur atau nanti ba'da asar ya. Oke. Saya kira demikian materi kita hari ini ya, tolong ketua kelas saya melihat kemarin full yang hadir ada kalau tidak salah ada 23 kemarin ya. 24. Kemarin saya lihat full yang hadir ini hanya ada 21 orang yang hadir. Tolong ketua kelas dicatat siapa temannya yang tidak hadir dan disampaikan untuk ikut kuliah sesi kedua hari ini ya. Jadi nanti kita akan kuliah pada sesi kedua hari ini. Saya menunggu kesepakatan dari mahasiswa sekalian, kesepakatan dari ketua kelas kapan